warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, anak-anak udah baca doa? Sudah. Baca doa dulu. Baca doa dulu sebelum belajar. Dipimpin oleh KM. Sebelum kita belajar, apa baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pembahasannya ini, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tapi sebelum itu, ibu absen dulu ya. Afifa, oke, Agung, kemudian Ainin, Arya, Arini, Arya, kemudian Axel, kemudian Bagas. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai materi atau kompetensi awalnya. Peserta didik mampu menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik mampu membuat kutipan pendek terkait sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lainnya. Oke. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapainya beriman, berkebinekaan lubang, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, ya, dan lain-lain. Oke, tujuan pembelajaran kita dua aja cukup ya. Jadi kalian harus mampu mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Kemudian peserta didik mampu mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke. Pertemuan kemarin kita sudah membahas materi berkaitan dengan materi pengertian atau makna sholat, makna zikir. Sekarang kita lebih mengulas kepada proyeknya ya. Sekarang kita akan membuat proyek tentang kuota ya. Nanti kalian sama ibu dibagi menjadi berapa kelompok ya? Satu kelompok cukup 6 orang ya, 6 orang. Oke, sebelum ke materi, ke langkah-langkah pembelajaran. Nih, jadi hari ini satu, kemukakan alasanmu apakah dengan melaksanakan sholat dapat meraih ketakwaan dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Bisa tidak? Ketika kamu melaksanakan sholat, meraih ketakwaan dan mencegah perbuatan keji dan munkar? Bisa, karena orang yang sholat berarti orang tersebut sudah menghindari dari perbuatan atau perilaku keji dan munkar. Kemudian, sebutkan salah satu contoh perilaku yang mencerminkan ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa contohnya? Orang yang takwa, yang melaksanakan sholat dan zikir. Contohnya seperti apa? Contohnya apa? Ya, sholat 5 waktu dikerjakan secara tepat waktu. Itu contohnya. Apa lagi? Contohnya mengaji, pintar. Apa lagi? Berzikir, membaca Quran, ya. Kemudian, apakah kalian pernah menemukan slogan atau kutipan pendek di masjid-masjid atau tempat kalian tinggal terkait sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar? Suka ada nggak tulisannya, kutipan-kutipannya? Belum ya, belum lihat ya. Nanti kita bikin ya. Kemudian, apakah kalian ketahui tentang istilah istiqomah? Tahu istilah istiqomah? Istiqomah itu sikap kukuh teguh pada pendirian, bukan pendidikan ya, pendirian. Sikap kukuh teguh pada pendirian. Untuk selalu apa? Untuk selalu menjalankan ibadah tepat waktu dan konsisten. Kemudian, bagaimana cara mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah? Dilakukan setiap hari. Caranya bahwa sholat dan zikir itu
dijadikan sebagai apa? Sebagai bukan pedoman, sebagai apa? Kewajiban bagi setiap diri. Karena sholat dan zikir adalah fondasi, betul nggak? Betul. Sholat dan zikir adalah fondasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Tricil, oke? Semangat. Ayo Tricil, oke? Semangat. Ayo Tricil, oke? Semangat. Semangat ya, semangat ya, semangat, semangat, semangat. Ada yang lagi? Ya, anak-anak, sampai sini sudah paham belum tentang materi kita? Aduh, benar. Jadi materi yang akan kita bahas itu berkaitan dengan bahwa sholat dan zikir itu untuk meraih ketakwaan dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat dan zikir itu membuat perilaku kita lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait apa? Terkait mengerjakan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian hari ini akan belajar membuat slogan, ya, slogan tentang kutipan pendek di masjid-masjid, ya. Ibu sudah menyiapkan slogannya, ya. Nanti di kata-katanya dibagiin ke kalian. Kalian bikin. Itu kartonnya sudah ada. Kemudian kalian ibu berkaitan dengan materi istiqomah. Istiqomah di sini istiqomah dalam sholat dan zikir. Sholat dan zikir di sini artinya kalian mengerjakannya itu rutin dan dikerjakan setiap waktu sholat setiap hari. Jadi kalian itu istiqomah. Istiqomahnya sikap kukuh teguh pada pendirian, awas. Bukan pendidikan, ya. Sikap kukuh teguh pada pendirian. Kemudian kalian harus bisa mengamalkan sholat dan zikir secara istiqomah. Nah, materi berangkat tentang itu materi hari ini, ya. Oke. Zikirnya sekarang mah, ya. Zikirnya kan udah ibu diajarkan, ya. Zikirnya dimulai dari apa? Tahmid, tahlil, takbir, ya. Nah, silakan sekarang kalian apa hasil wawancaranya? Jangan dibaca. Dia nomor 1 itu melakukan sholat dan zikir. Kalau nomor 2 dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga sholat. Yang ketiga melakukan sholat dengan niat yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa sholat dan zikir hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menunda-nunda sholat dan sholat zikir. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk rapi lagi. Perhatikan. Ini udah hasil dari beberapa kelompok. Kelompok yang pertama namanya Iwan yang dimaksud untuk banyak mengaji. Banyak dibaca dari sini kalian ini kepada Allah bermanfaat sholat kecil. Kemudian dengan ibadah sholat dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Semua ya dari beberapa kelompok, ya. Tepuk tangan. Anak soleh siap. Apa? Dari materi tentang
nomor 2 tentang sholat dan zikir untuk menghindari dari perilaku keji dan munkar. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya siapa yang mau mengacungkan diri? Kesimpulannya? Selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Pintar. Apalagi? Tidak melaksanakan beribadah. Betul. Apalagi nak? Kesimpulannya? Selalu ingat kepada Allah. Pintar. Apalagi kesimpulannya? Berzikir setiap hari setelah selesai sholat, baik sholat zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh. Tidak meninggalkan sholat. Kalian ada penting. Kalian udah bisa mengerjakan sholat dengan bacaan sholatnya? Pinter. Kalau sholat itu diawali dengan apa tadi? Kemudian takbiratul, kemudian kemudian sujud. Kemudian bangun lagi, duduk di antara dua sujud, berdiri lagi. Nah, apa doanya? Sudah hafal baca sholat? Oke, coba. Benar tidak bahwa sholat itu menghindarkan kita dari perilaku keji dan munkar? Karena orang yang sholat orang tersebut akan menjaga sikapnya, enggak? Menjaga sikap dan tabiat, ya, dalam mengerjakan ibadah sholat. Oke. Sekarang anak-anak tulis dulu. Catat. Ini pelajaran hari ini kalian bahagia, sangat bahagia sekali. Boleh digambarkan lewat emoticon kalian. Kalian belajar hari ini gimana? Atau ditempel ke depan. Tentang materi apa? Mengerjakan sholat untuk menghindari dari perilaku keji dan munkar. Kemudian selalu melaksanakan ibadah sholat dan zikir secara istiqomah. Ini refleksi pembelajaran udah sangat bahagia ya, kalian bahagia banget. Oke, anakku, tugas minggu depan tugasnya kalian membuat quote. Quote itu kutipan kecil ya, kata-kata, contohnya gini kata-katanya ya. Misalkan ini, ana dopatu mina kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau ini materinya berkaitan dengan sholat dan zikir, boleh bahasanya boleh bebas, boleh searching boleh ya. Kata Sapi S membuat quote atau kutipan kecil mengenai sholat dan buat quote tentang sholat dan zikir. Paham anakku? Paham. Nah, satu kelompok satu aja cukup. Ya.